Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Inilah first time beli telur RM3.5. 30 biji RM3.5. Mana? Okey, grade E. Mana tuh yang nyuruh kami pulang? Emang kalau kami pulang kalian bisa kasih kami kerjaan? Dapat statement dari mana? Pensiar TV Indonesia ini, geng. Malaysia diambang kehancuran ekonomi pasca usir TKI Indonesia. Sejak kapan Malaysia mengusir TKI ataupun pekerja Indonesia yang berada di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video. Ini dapat statement dari mana? Berita TV di Indonesia ini, geng. Karena bilangnya seperti ini di statementnya, geng. Malaysia diambang kehancuran ekonomi pasca usir TKI Indonesia. Why? Sejak kapan Malaysia mengusir TKI Indonesia yang berada di Malaysia? Kayak gini ya, geng, ya, menurut Ikinya. Sejak kapan dan sejak bila Malaysia mengusir TKI ataupun pekerja Indonesia yang berada di Malaysia? Mungkin kalau habis kontraknya ya dipulangkan lah kalau tidak mau sambung. Dan bukan mengusir negara Malaysia ini untuk orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Namun orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia itu kayak gitu yang tidak memiliki dokumen terus ditangkap dipulangkan. Kayak gitu, bukan Malaysia ini mengusir para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Itu statementnya ataupun thumbnailnya udah salah. Kayak gitu ya, geng, ya. Kita harus benarkan, kita harus betulkan. Dan katanya Malaysia hancurlah kayak gini, ekonomi kabang dan beras telur mahal. Nah, why? Berita dari mana kayak gitu ya, geng, ya. Bahkan orang Malaysia saja sampai heran. Telur di Malaysia 30 biji itu cuma RM3.50. Bayangkan kalau di negara kita berapa. Jadi gak usah membuat konten ataupun berita yang hoax kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, kita simak dulu videonya sampai habis baru kita kasih penjelasan seperti biasa di akhir video ya, geng, ya. Jom kita simak dulu. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut. Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata.
Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai menggema saat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Kepikiran nggak sih, kalau ekonomi negara sebesar Indonesia, yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk ternyata keempat di dunia, ternyata diselamating sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama tahun 2024. Gua ulang ya, 15 bilion. Itu nolnya banyak banget cuy, bukan 5.000, bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh jadi penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, ini lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata ya, tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah, terus duitnya balik. Diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin deh, dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya, tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih, dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang, tapi mulai mikir juga, kapan ya Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Atau jangan-jangan, selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain. Dokternya keempat di dunia, ternyata diselamating sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Dengar itu, dengar. Dengar dan fahami. Coba. Sekali ini aja kalian dengar dan pahami apa masnya, apa videonya itu ngomong. Mana tuh yang nyuruh kami pulang? Emang kalau kami pulang kalian bisa kasih kami kerjaan. Yang gajinya gede-gede kayak gini. Yang kerjaannya itu enak-enak. Bisa. Kalau bisa ya udah malam ini juga kami berangkat pulang. Kalau nggak bisa udah diam. Shh, diam. Ya. Heran gue. Suka banget ngurusin hidup orang lain. Urusin aja hidup lu sono. Inilah first time beli telur RM3.5. Satu papan weh. 30 biji RM3.5. Okey, grade E. Okey. Ni grade C. RM5.99. Wow. Hanya di telur dia besar-besar. Murahnya. Murah banget. Ni grade E. Banget nih guys. Banyak lagi stok guys. Tengok kat sini. Lihat. Murah sangat. RM2 lihat geng. Siapa yang bilang ekonomi Malaysia hancur? Dapat statement dari mana? Pensiar TV Indonesia ini geng. Malaysia diambang kehancuran ekonomi pasca usir TKI Indonesia. Sejak kapan Malaysia mengusir TKI ataupun pekerja Indonesia yang berada di Malaysia? Itu bukan ngusir, Mbak, gitu ya. Ini ikinya jelas lagi ya, bukan dihina. Namun mereka itu cuma menuntut hak asasi seperti warga asing semakin merajalela. Terus hak saksi di Malaysia dipakai oleh warga asing. Itu yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Pahami dari segi itu. Dan satu lagi, Mbak ya, warga kita itu banyak yang menceroboh ke negara Malaysia, tidak membayar cukai dan lain sebagainya, dan sampai juga membuka menyalahkan undang-undang lah di negara ini kayak gitu, Mbak ya. Jadi jangan salahkan negara Malaysia, salahkan rakyat kita juga kayak gitu. Dan menurut sampian, ekonomi Malaysia yang menghancuran. Lihat harga telur saja satu papannya itu RM3.50, bos.
10.000 atau 11.000. 11.000 di Indonesia dapat 1 kilo kalau tak silap ya, geng ya. Tapi di Malaysia dia sayur pun tidak sampai 2 ringgit. Bayangkan. Inflasi dari mana? Dari segi apa? Kayak gitu, geng ya. Kok Malaysia makin dihina, makin direndahkan, kok makin maju ke belakangannya. Dan makin banyak investor-investor yang masuk ke negara Malaysia, negara jiran kita. Negara yang selalu dicaci, dihina, dikatain Malaysia des dan lain sebagainya, tukang klaim. Aduh, malu bos. Sepatutnya rakyat Konoha ini yang berpikiran sempit harus belajar kepada negara Malaysia. Bukan cuma menghina, namun berkaca, bercermin diri. Kayak gitu. Gimana negara Malaysia bisa seperti ini? Oh, rakyatnya seperti ini. Oh, Perdana Menterinya seperti ini. Oh, ternyata rakyatnya itu juga mengkritik juga. Nah, seperti itu, bos. Ya. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja, geng. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Boleh skip saja video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang mendengarkan ikinya ocehan ikinya sampai akhir. So, apa bunda, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.